Bisakah seorang anak mempunyai bakat bermain musik, sedangkan orang tuanya tidak? Umumnya gitu ya, bakat itu turunan. Jadi kalau turunan pasti orang tuanya juga seperti itu. Kecuali gitu ya, mungkin pada saat itu orang tuanya tidak concern ke situ ya, memang tidak diarahkan ke situ mungkin bisa. Tapi ada turunan atau bakat yang diturunkan ke anak. Apakah misalnya orang tuanya bukan pemusik, kemudian anaknya menjadi pemusik? Ya bisa saja seperti itu. Nah mungkin saja orang tuanya pada saat itu tidak mengeksplor bakatnya seperti apa. Jadi ya hanya melakukan aktivitas yang ada seperti itu. Nah makanya kita sebagai orang tua itu perlu sekali untuk mengeksplorasi, apalagi untuk anak-anak yang mulai di umur 5 tahun sampai ke umur 10 tahun itu fase-fase emas kalau menurut saya gitu ya. Bahkan ada yang mengeksplorasi itu di umur 2 tahun. Beberapa anak umur 2 tahun dia sudah bisa mahir banget untuk menguasai alat musik atau misalnya dia menguasai suatu jenis olahraga tertentu. Itu pasti bakat. Karena umur 2 tahun itu kan apa yang mereka mau tahu gitu ya. Kalau dikasih instruksi kan juga akan sangat terbatas seperti itu ya. Jadi itu pasti bakat. Meskipun mungkin orang tuanya tidak memiliki atau tidak menunjukkan kemampuan yang sama. Seringkali itu adalah ketika anak punya bakat tidak tereksplorasi dan akhirnya bakat itu menjadi istilahnya bakat terpendam. Sesuatu yang mungkin itu tidak disadari ya, tidak tereksplorasi dengan baik, kemudian akhirnya tidak come up gitu ya ke dalam suatu perilaku, ya akhirnya hanya menjadi suatu bakat saja, hanya sebagai suatu potensi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan agak disayangkan. Jadi apakah memungkinkan? Bisa saja. Tetapi ada juga yang sebenarnya memang tidak ada turunan bakatnya gitu ya. Tetapi karena anak ini punya minat yang tinggi terhadap sesuatu, maka dia punya motivasi yang kuat untuk menguasai hal tersebut. Jadi dia akan berlatih. Mungkin berlatihnya dia lebih panjang dibandingkan anak yang punya bakat. Tapi apakah yang tidak punya bakat itu dia tidak bisa ahli? Ya bisa tetap. Keuntungannya itu kalau punya bakat itu adalah dia lebih cepat prosesnya. Mungkin penguasaan kompleksitasnya dia juga lebih unggul. Bakat itu suatu privilege. Kalau misalnya dia unggul di matematika terus kita bisa asah gitu ya, mereka nggak akan butuh waktu lama untuk menguasai matematik. Bahkan kalau misalnya ibu pernah tahu gitu ya, ada anak umur sekian gitu udah tahu logika matematik, itu memang bakat. Jadi kalau yang ditanyakan tadi ada dua kemungkinan. Satu, memang ada turunan, cuman waktu itu orang tuanya tidak mengeksplor sehingga akhirnya menjadi bakat terpendam yang kemudian anaknya yang tereksplorasi gitu ya. Tapi yang kedua bisa jadi memang tidak ada bakat, hanya saja karena didukung minat yang kuat oleh anak gitu ya. Jadi dia ya berlatih terus-menerus jadi orang yang ahli di bidang tersebut. Itu juga bisa seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kita sebagai orang tua tidak bisa membanding-bandingkan ya, misalnya itu lo pintar cepat, nah itu kita harus hati-hati gitu ya, karena memang privilege setiap anak akan berbeda-beda dan kita kurang bijak kalau misalnya kita membandingkan ya anak berbakat dengan yang tidak berbakat. Kita kan tidak bisa memilih genetik apa yang akan optimal untuk masuk ke dalam tubuh kita, kan sudah istilahnya Tuhan yang atur, sehingga orang tua itu fungsinya adalah memfasilitasi. Jadi apa yang unggul di anak ini ya itu yang di push